Shalom anak-anak aku kelas 9. Selamat ya udah naik kelas 9. Dan puji Tuhan, semoga semua sehat semua. Dan pada saat ini kita bersyukur diberi kesempatan kepada Tuhan untuk bertemu lagi PJJ semester ganjil tahun ajaran baru 2021-2022 dan Ibu Madianti. Dan sebelum kita memulai pembelajaran 1, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu dan kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami bisa belajar, untuk bersama-sama belajar bahwa gereja adalah umat Tuhan, dan kami mau belajar Tuhan, dan kami awali pelajaran pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, langsung kita akan mulai pelajaran kita. Pembelajaran 1 kelas 9 adalah gereja sebagai umat Allah yang baru. Bacaan kita pada hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47. Ini adalah judulnya adalah Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan bacaan Alkitab lainnya adalah di Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan dikatakan pasal 10 ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, puji Tuhan, luar biasa ya bacaan kita pada saat ini. Dan disambung dengan Yeremia pasal 31, 31, 34. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, akan menjadi umatku. Yang 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenalku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, gereja sebagai umat Allah yang baru. Kita akan lanjutkan. Apa makna gereja, anak-anak? Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Bacanya igreja ya anak-anak ya. Kalau bahasa Spanyol yaitu iglesia. Nah, kalau bahasa Yunani anak-anak, eklesia. Dan semua mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Dan untuk bahasa Yunani, eklesia itu mengandung arti kata dipanggil keluar. Jadi gereja itu dalam arti yaitu mengandung kata dipanggil keluar. Artinya orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari komunitas baru, yaitu bernama gereja. Nah, itu ya anak-anak ya. Dan orang-orang tersebut punya tugas memberitakan kasih Allah yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatan dan pola pikir. Nah, itu ya anak-anak ya. Sudah tahu ya sekarang arti kata gereja dalam bahasa Indonesia, Portugis, Spanyol, Yunani ya. Jadi dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib ya. Kita akan lanjutkan.
Ada 4 hal pergumulan dan harapan gereja, anak-anakku. 1, gereja yang terbuka. Terbuka untuk siapa saja, untuk umum. Di seluruh dunia ini gereja terbuka bagi tokoh perempuan, jadi tidak laki-laki saja, semua bisa masuk. Laki, perempuan, anak-anak, semua bisa masuk untuk gereja. Terbuka dan menerima orang yang cacat. Jadi bukan hanya norma saja yang diterima di gereja, orang cacat semua diterima, anak-anak ya. Terbuka bagi berbagai kelompok suku dan etnis. Jadi semua diterima dari suku manapun, etnis manapun. Itulah gereja. Yang kedua adalah pemahaman tentang gereja yang benar. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang eksklusivisme, yaitu orang yang merasa dirinya paling benar, paling baik, pilihannya yang paling benar, paling baik saja. Jadi harus diperlukan ajaran yang benar dalam gereja. Yang ketiga adalah gereja menjadi teladan. Seperti Kristus Yesus memberi teladan yang baik, demikian juga dengan gereja. Kita juga harus menjadi teladan yang baik ya, anak-anak ya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat adalah hidup saling berbagi. Artinya di sini hidup saling memberi, saling berbagi antar sesama sehingga harapan gereja tercapai, yaitu saling berhubungan baik. Jadi tidak ada kata pelit, tidak ada kata kikir, karena ada dikatakan orang kikir tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi kita harus suka memberi, suka berbagi anak-anak ya. Dalam ayat dikatakan perjanjian baru, ini apa artinya anak-anak ya? Jadi Tuhan itu, karena kita umat pilihan Allah, kita langsung dipilih dari Allah, kita dipilih sebagai anaknya, kita langsung dikasih Taurat langsung dalam hati anak-anak. Jadi artinya dipanggil itu kita adalah anak-anak yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk menjadi gereja-gereja Allah yang menjadi teladan bagi orang lain. Jadi anak-anakku sebagai gereja, karena kita ini adalah gereja, kita ini, hidup ini adalah gereja yang juga umat Allah yang mempunyai tugas untuk memberitakan kasih Allah, memberitakan bahwa Allah itu penuh kasih. Jadi tidak ada kata orang anak Kristen itu jahat, anak Kristen itu pelit, anak Kristen itu pilih-pilih, jangan sampai ya. Kita harus menjadi teladan, karena kita ini adalah gereja Tuhan ya. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada saat ini yang Ibu sampaikan, yaitu pembelajaran gereja sebagai umat yang baru. Ada pujian, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib ya. Itu ada pujiannya anak-anak. Jadi itu yang menjadi pegangan kita, bahwa kita adalah umat yang terpilih, umat panggilan Tuhan yang dipanggil keluar dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Jadi anak-anak, mari kita menjadi anak-anak yang terang, mari kita menjadi gereja yang teladan, menjadi pribadi-pribadi yang mau mengerti orang lain, tidak pelit tapi mau berbagi, dan kita diperbarui hidup kita selalu. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Kau telah pimpin pelajaran ini, bahwa kami adalah gereja-gerejamu, bahwa kami akan memberitakan kasih-Mu, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, dan kami mau menjadi gereja yang baik, menjadi teladan yang baik, dan sampai kapanpun Tuhan kami akan welas asih, kami akan suka memberi, suka berbagi,
untuk sebagai nyata bahwa gerejamu adalah penuh kasih. Terima kasih, dan kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, demikianlah anak-anakku Ibu sampaikan, dan nanti kita bertemu lagi di pelajaran kedua. Tuhan Yesus memberkati.